Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek web development kami. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang desain web kami. Jadi untuk development web ini, untuk stylingnya, kami menggunakan dua jenis, yaitu untuk Figma dan CSS. Untuk penggunaan Figma itu sendiri digunakan untuk membuat prototipe awal, yang selanjutnya akan dikembangkan melalui CSS untuk pengimplementasian dari prototipe dari sebuah web yang akan menjadi web fungsional. Yang satunya. Nah, itu prototipe untuk desain web kami di Figma. Untuk yang pertama itu ada main webnya untuk yang bagian page utamanya, terdiri atas navbar, hero, nanti ada bagian tombol add members, serta judul dari kelompok kami. Lalu di bawahnya ada bagian untuk masing-masing biodata member yang terdiri nanti atas nama member, asal member, hobi, quotes, alasan join ERC, dan Instagram masing-masing member. Lalu di bagian paling bawah web akan ada mengenai penjelasan singkat tentang web yang kami kembangkan. Kurang lebih seperti ini adalah web yang kami kembangkan oleh kelompok 1 untuk penugasan ERC Web Development. Soalnya kamu belum ngizinin. Oh, udah. Nah, udah. Ready. Ini langsung ke Fatia berarti. Ini Pak Ya. ya? Oh iya, Ya, maaf, yang maaf. GitHub aja. Eh, jadi di sini kita udah masuk di indeksnya, terus di terminal, dan di kita udah di Git Bash. Nah, di Git Bash ini karena udah masuk di folder penugasan RC-nya itu kita hmm, bisa uh, kita bisa menginisialisasikan dulu dengan cara git ngekonfigurasinya itu. Ini ntar kamu potong-potong nggak, Kak? Ini Fata ketik dari awal berarti. Nggak apa-apa, guys. Gampang-gampang nanti diituin. Git config. Terus terus untuk konfigurasi juga alamat emailnya, kita masukin alamat email akun GitHub kita. Lumayan ya. Gini. Ntar guys, kayaknya ada yang salah. Hmm, Kurang kutip. Astagfirullah. Berarti gimana dong? Ulang. Ulang git Hmm, config yang email aja. eh.
Masih sama kan? Gitu ya? Gmail kah? Enggak, udah benar harusnya. Ya, Itu tadi bentar gara-gara dulu. kurang koma, tadi gara-gara kurang tanda kutip dua. Coba ulang dari awal deh. Oke, gimana cara ulang dari awal ya? Bentar. Oke, di sini di Git Bash foldernya kita, kok gini jadinya? Ini kah? Di Git Bash folder indeksnya kita konfigurasi dulu biar foldernya tahu bahwa kita yang bikin. Jadi oh, sorry guys. Terus kita juga ngekonfigurasi alamat email akun GitHub kita. Habis terkonfigurasi itu, kita bisa ngeinisialisasi dulu untuk menginisialisasi folder menjadi repository. Nah, di sini kita bisa melihat dari yang sebelumnya. Lalu kita uh, untuk untuk memberitahu perubahan apa yang ada, jadi kita bisa git commit. Karena di sini nggak ada perubahan, jadi kayak gini. Terus kita untuk memberitahu adanya untuk ngasih tahu perubahan apa yang ada itu git commit. Terus untuk memindahkan yang branch kita harus memindahkan branch dari master ke main. Jadi kita kita nge-branch-nya. Aja. Bentar ya guys. Habis itu, bentar guys. Saya lupa. Nah, git branch.
kopas aja. Ini terus gini. Nah, habis udah berubah jadi main, kita bisa lanjut untuk masuk ke eh, memberitahu komputer akan terhubung secara remote ke GitHub gitu. Jadi kita masukin alamat yang udah kita bikin di GitHub tadi, yang create new repository tadi. Nah, ini udah aku kopas di sini. Ini error kah? Ini, ini error kah, Zak? Kayaknya kamu salah di yang di commit-nya deh. Atau Di bisa commit, sih. harusnya dari tadi dong. Oke, kita ulang ya. Oh iya, Yang maaf. Nah, habis kita ulang dari awal. Ini kita ubah jadi main. Nah, apa ini aja? kok Udah deh. masih error? Gimana ya? Kalau mau pakai aku aja gimana? Yang punya kamu aja. Kok tadi bisa loh. Bentar. Berarti Fatih stop. Ya, stop aja. Bentar. Ini terus ini apa? Mana ya? Sabar. Kok kok bisa error ya? Kayaknya apa hapus masih ketimpa sama yang tadi deh yang pertama awal bikin gitu loh. Atau enggak Ono yang bisa ditampilin terus di voice over si Ono aja. Iya, Coba iya dia Voice ya. betul. over gitu aja. Soalnya laptopku juga kemarin nggak bisa. Aku ngirim si Saki si filenya. Nah, jadi lanjut aja ya. Lanjut. Stop dari yang Oh, view jadi terminal. di sini kita udah open index di di, si- eh, di ya via Scala. Terus di sini
kita sudah membuka indeks HTML foldernya di VS Code, lalu kita buka terminal, buka klik view, buka terminalnya, dan pilih di PowerShell untuk git bash-nya biar tersambung. Nah, habis itu untuk ngasih tahu untuk semua folder agar bisa semuanya ke konfigurasi, kita ketik git config dulu dan masukin user add global username spasi global untuk memberitahu siapa yang mengakses kode ini. User titik name. Benar. Setelah username-nya terkonfigurasi, kita juga mengkonfigurasi alamat email di akun GitHub yang mau kita upload. Untuk menginisialisasikan folder menjadi repository dan jadi kita masukin git init, kita ketik git init untuk menginisialisasikannya. Setelah terinisialisasi, kita untuk menambahkan file di repository biar bisa dilacak perubahannya tuh kita bisa mengetik git add. Nah, setelah itu untuk biar kita bisa melacak perubahannya, kita bisa mengetik git commit m melacak perubahan yang terjadi. Nah, setelah itu kita bisa memindahkan branch dari master menjadi main dengan mengetik git branch ya spasi m main. Nah, setelah itu semua sudah selesai, kita bisa memberitahu komputer untuk terhubung secara remote ke GitHub, yang mana kita bisa nge-copy dari GitHub yang kita bikin, ya alamat ini. Untuk
setelah itu semua, jadi langkah terakhir kita bisa mengupload codingan yang di komputer ke GitHub dengan cara masukin kode Git, Git bash yang udah. Setelah kita memberitahu komputer untuk terhubung secara remote ke GitHub, ke GitHub, kita langkah terakhirnya kita bisa mengupload codingan ke komputer di komputer ke GitHub tadi lewat ketik git push ya git push spasi u nggak sih? Jika berhasil, dia akan secara otomatis tersimpan di GitHub kita. Kita bisa nge-refresh-nya. Udah. Sudah. Perlu jadi itu kalau udah masuk filenya di GitHub berarti udah berhasil terupload. Ini sekarang bagiannya Mas Syauqi aja langsung nggak apa-apa. Section navigation bar sama hero. Jadi suaraku kedengeran nggak? Kedengaran Mas, aman. Jadi itu ada section nav buat kita bikin navbarnya. Terus di dalamnya itu ada navbar logo yang tulisannya kelompok 1 webdev. Terus ada nav buat ngarahin yang home, ntar diarahin ke section hero yang our member ke bagian member. Di situ ke yang about us di reference ke about. Terus ada button buat add member yang udah terhubung sama backend-nya. Bisa lanjut ke hero aja langsung ke home section aja. Nah, di sini ada section hero, terus ada heading yang tulisannya kelompok 1, terus ada paragraf buat subheading. Di situ tulisannya web development assignment. Terus buat background bagian home atau hero-nya ini di import pakai image src itu. Terus jelas aja sih buat navbar itu aku kasih display flags. Terus posisinya aku fixin biar dia gak berubah waktu di scroll. Terus waktu di scroll dia punya border radius 20 sama backgroundnya aku kasih blur 5 pixel. Udah sih gitu aja cukup. Oke, terima kasih Mas Syauqi. Lalu bisa dilanjutkan ke bagian section about yang akan dijelaskan oleh Gavin. Ya. Oke, baik. Untuk section about, simple aja. Untuk kata-katanya kita taruh, ya, this development project was the project given by us untuk sebagai tugas syarat masuk untuk web development. Nah, untuk bagian codingnya, itu ditaruh di section about, kita bikin section baru agar tidak berpengaruh sama yang lain. Dan simple-simple, dimana kita kasih divisi kelas untuk kontainer
untuk biar agar posisi di webnya agak tengah, pas-pas tengah. Nah, untuk bagian CSS-nya, untuk bagian CSS-nya juga 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 simple. Bagian about-nya gimana, untuk about ditaruh, ya diusahakan masukin center, dan bagian teksnya di ditaruh untuk warna kuning agar lebih mencolok di background ungu. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Gavin. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Zaki yang akan menjelaskan mengenai backend dan section member. Oke, jadi di backendnya kita inisialisasiin dulu apa-apanya nih. Terus kita pakai fungsi yang namanya local storage yang nanti bakal nyimpan ke webnya itu di data webnya. Kalau misal kita inspect nanti ada mana sih? Nanti dia bakal nyimpen. Jadi objek yang udah kita inputin lewat file add member ini. Form add member. Terus habis itu ini fungsi yang buat tombol submit di format membernya ini. Terus buat membatasi ukuran upload gambar ini kita pakai fungsi JS yang kalau misal dia kurang dari 1 MB dia bakal masuk ke inputan tadi. Kalau enggak dia bakal ngeluarin kalau file ini gede banget. Nggak bisa gitu. Terus ini file buat jadi setelah kita inputin apa data-datanya, nanti si JavaScript-nya bakal ngebuat card-nya sendiri. Jadi kita ngedesain card-nya bukan dari CSS tapi langsung dari JavaScript-nya. Jadi kayak misal ini si card-nya itu bakal create div yang di dalam div-nya itu ada card yang card-nya itu ininya 100%, terus marginnya gini-gini, nanti bakal ngebuat card sendiri. Terus nanti ada yang bakal ngebuat button juga yang mana kalau ini itu berarti dia kalau misal mouse-nya nggak hover dia itu dia bakal kalau mouse yang hover dia bakal warnanya ungu, kalau enggak kalau mouse out dia nggak jadi warna ungu, warnanya jadi warna putih, terus tulisan warna hitam. Terus ini buat image, nanti bakal yang image tadi yang udah dimasukin, nanti outputnya bakal keluar image bentuk bakal ngebuat sendiri yang namanya image. Tadi kan udah diinisialisasiin div-nya, div image. Terus kita buat image-nya itu ukurannya kecil aja 25% gitu. Terus border radiusnya biar dia bulat itu jadi 50%. Terus kita bakal create elemen div juga. Buat card detailnya ini, card detail ini nama-namanya kayak gini, ada garisnya gitu. Card detail ini udah ini di CSS. Nah ini nanti paddingnya 10 gitu, terus itu buat ini namanya
ininya. Terus balik lagi ke back end-nya. Jadi ini nanti si inputan dari form yang udah di inisialisasi di HTML. Nah ini nanti bakal masuk name itu, jadi masuk ke sini yang namanya value, asal gitu masuk nanti. Nah terus ini buat ini fungsi medsosnya. Jadi aku buat fungsi medsosnya itu biar kalau kita input nama nanti dia udah langsung otomatis jadi link, terus yang isinya tuh nama username Instagram ya. Jadi kita cukup inputin nama, nggak usah inputin apa link lagi. Jadi cukup inputin nama. Jadi nanti dia bakal ngerubah bentuknya jadi link, terus nama yang udah kita input pakai item value. Terus nanti ini buat logonya berubah. Terus ini tuh pakai if karena kalau jadi semua yang di sini kalau misal ininya tuh di medsos ini kan bakal dibagi jadi nama, asal, hobi, quote, alasan, sama medsos. Nah selain di medsos itu dia bakal nampilin ya nampilin item labelnya kayak ini nama, terus item value itu data yang kita masukin. Kalau medsos dia bakal kayak gini jalannya, ngerannya. Oke, oke lanjut. Jadi ini fungsi buat read buttonnya detail itu, maksudnya read buttons. Jadi kalau misalnya read nanti kita cuma bisa ngelihat elemennya aja yang udah ditampilkan, yang udah dimasukin sama kita. Terus kalau edit itu, button yang edit ini itu ngebuat kita bisa ngedit lagi. Nanti bakal masukin data-data lagi tadi. Kalau yang delete nanti itu dia buat ngedelete si ininya, datanya udah. Terus ini fungsi buat ngeliatin data yang di fungsi read ini details. Ini fungsi buat edit datanya. Yang ini delete, kalau misalnya mau delete bakal muncul notifikasi kayak gini. Bakal delete atau enggak. Bakal delete nanti bakal hilang gini. Tuh. Terus submit, ini buat fungsi submitnya. Nanti masukin dari apa sih namanya ini, tombol add members. Nanti ada nama, masukin nama asal begitu. Terus dia jadi kalau kita masukin itu yang paling baru, yang paling barunya di atas. Terus buat CSS di Power Member ini itu sebenarnya dikit aja, kayak buat ini apa sih, bayangan ini kita pakai box shadows ini. Terus section cardnya kita bikin bentuknya grid itu ke samping, grid set gitu. Terus kita buat dia 3 kali. Kalau ini kita buat 2, nanti ini jadi 2 gitu. Cuma 2 doang. Nah
gap ini buat jarak antara ini nih. Ini jarak ininya. Terus width-nya 100, berarti dia full satu halaman gitu. Margin top-nya 60 buat margin top membernya. Masing-masing card tadi udah dijelasin. Terus ini kalau hover sama. Nah, buat responsinya ini udah responsif. Misalnya ini, nanti bakal berubah jadi icon. Ukurannya tuh lebih kecil dari 1300 pixel, dia bakal tulisannya bakal hilang terus berubah jadi icon. Terus dia displaynya bakal ke bawah. Sudah sih itu aja buat section member. Ya, terima kasih Zaki. Lalu untuk bagian back-end dan CSS animasi bisa dilanjutkan oleh Awan. Kepada Awan dipersilahkan. Tes. Masuk. Ke bagian indeks HTML, Iya, Zak. Ya itu, indeks ini nggak sih? ya. Jadi di sini kita menggunakan Gset library JavaScript yang bisa digunakan untuk mengatur animasi. Terus pertama kita bikin timeline dulu dengan kode Gset timeline. Di sini untuk mengatur yang bagian section card sama image. Jadi ketika di scroll buka webnya, ya. Nah, ketika di scroll akan ada animasi seperti muncul dari sebelah kiri. Nah, seperti itu. Ketika di scroll ke bawah dan scroll ke atas itu kan mengikuti arah dari mouse tersebut. Kembali ke kodenya, ya. Nah, di bagian ini ada kode yang tulisannya logo image.to. Itu artinya yang pertama opacity dari 0. Jadi dari sebelumnya opacity 1 logonya ke arah 0 ketika di scroll. Terus Y-nya, posisi Y-nya akan berubah karena Y itu sumbu dari atas ke bawah di web. Itu kan bertambah 50 ke bawah. Terus yang bagian card-nya bawah-bawah. Nah, ini di kode tl.from untuk kelas card. Ini pertama sumbu X-nya diarahkan ke min 50 dan opacity-nya dibuat menjadi 0. Lalu di bawahnya ada tl.to untuk kelas card. Ya, kelas card sumbu X-nya dibalikin ke arah 10, terus opacity-nya dari 0 ke arah 1. Jadi ketika di scroll akan timbul efek seperti hilang lalu muncul mengikuti arah mouse. Ya, seperti itu. Udah. Oke, terima kasih Awan atas penjelasannya. Eh, Zaki, ada yang mau disampaikan? Ya belum. Aku nambahin puter. Dikit. Oke, jadi di footernya itu aku nambahin kayak ini. Itu bisa dicari di Google. Namanya wave animasi apa gitu. Nanti dimasukin di setelah section about ini. Sebelum enggak setelah section about tapi sebelum berakhirnya
body ya. Tadi ada script juga. Nanti bakal tinggal copy paste ininya. Terus nanti nambahin teksnya itu kita buat di dalam, masukin dalam SVG-nya, dimasukin manual gitu. Ini X 480 itu berarti dari sumbu X-nya yang miring ini. Itu 480 dari kiri kalau nggak salah. Dari kiri. Terus yang Y-nya dari atas 550. Ukurannya 16 pixel. Ini ukuran tulisannya. Terus buat image-nya ini juga diatur manual. Dan 680 dari kiri, Y dari 480 dari atas. Terus ini kita buat favicon logo si webnya itu kita buat masukin link, pakai link, terus masukin logo image dari lokal, penyimpanan lokal. Nah, ini aja. Oke, terima kasih Seki. Lalu untuk penutupnya akan ku kembalikan ke Gavin. Dipersilahkan untuk Gavin. Berikut berupa presentasi dari kelompok 1. Presentasi ini akan kami berikan kepada mas-mas yang bakal menilai agar kami bisa masuk ke dalam Web Development Talent Research Club. Sekian dari kami. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih.